sahabat-sahabatnya. Yang kedua, pentingnya manajemen emosi dalam keluarga muslim. Ada beberapa alasan kenapa ini sangat penting. Tentunya, yang pertama itu menciptakan rumah yang penuh ketenangan atau sakinah. Allah menyebut sakinah sebagai tujuan pernikahan, ketenangan hati. Ini mustahil tercapai tanpa pengelolaan emosi. Yang kedua yaitu menghindari konflik berkepanjangan. Banyak masalah dalam keluarga bukan karena masalah besar, tapi hanya karena emosi kecil yang tidak diatur. Yang ketiga adalah menjadi teladan untuk anak. Anak belajar dari cara orang tua mengekspresikan marah, kecewa, atau bahagia. Mewujudkan komunikasi yang sehat. Ketika emosi terkendali, pembicaraan bisa lebih jernih dan tidak saling menekan. Adapun materi selanjutnya yaitu prinsip psikologi dalam emosi. Berikut beberapa prinsip psikologi yang sangat relevan. Pertama ada emotional awareness atau kesadaran emosi. Di sini dimaksud kemampuan mengenali apa yang kita rasakan. Contohnya itu aku sedang marah karena merasa tidak dihargai. Yang kedua ada self regulation atau pengendalian diri, seperti tidak bereaksi secara impulsif atau memberi jeda sebelum merespons. Yang ketiga ada empati. Nah, di sini kita mampu memahami perspektif anggota keluarga lain. Yang keempat ada coping skills atau cara praktis mengelola tekanan seperti mengatur nafas, journaling, atau berdiskusi setelah semuanya tenang. Adapun materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam dalam manajemen emosi. Islam sangat kaya dengan pedoman pengelolaan emosi. Yang pertama itu ada sabar. Nah, di sini Allah memuji hamba yang sabar. Ini bukan pasif tapi aktif mengendalikan diri. Yang kedua yaitu ada menahan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga ada musyawarah dalam keluarga. Dialog yang lembut mencegah kesalahpahaman. Yang keempat, adab berbicara. Allah memerintahkan untuk berkata yang baik dan tidak menyakiti. Adapun materi selanjutnya yaitu cara praktis mengelola emosi dalam keluarga muslim. Yang pertama yaitu pause sebelum merespons, seperti ambil nafas 3 atau 4 detik ketika mulai merasa demikian. Yang kedua ada gunakan e-message atau bukan menyalahkan tapi menyampaikan perasaan. Contohnya, aku masih sedih ketika kamu tidak menghargai aku, bukan seperti kamu selalu menyalahkan aku. Ketiga, ciptakan waktu dialog keluarga. Bicarakan masalah setelah semua tenang, bukan saat emosinya sedang tinggi. Yang keempat, tingkatkan ibadah keluarga.